Dan orang yang paling perlu belajar adalah orang yang paling berilmu. Karena kalau orang yang sudah punya ilmu tidak tahu atau salah, ini adalah musibah besar. Kenapa? Karena dia akan didengar oleh orang banyak. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah azza wa jalla, kembali di dalam faedah di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Apa faedah tadi malam? Nih, Mudin Hasan nih, ha. Nih. Apa faedah tadi malam dalam Sahih Al-Bukhari? Lupa. Rasid. Oh, setengah hadir. Gak tahu kan dengan hujan. Mas D. Kalau ragu-ragu ketemu. Wecat nyerah. Arak kelangan batur lain. Abu Harmain. Wecat kan lupa. BP. Lupa doang. Kan istighfar doang kah? Untuk girang lupa jadi istighfar doang. Ueng. Kurang hadir? Oh, bekah. Adar. Sujud sahwi itu dilaksanakan baik pada sholat wajib maupun pada sholat sunnah. Salah satu contoh sahabat siapa? Ibnu Abbas, mereka lupa waktu witir. Barakallahu fiik. Kasih ada kereng beda kereng aja. Bangga bersarung mangga. Ya lu bekereng pawak be aja nah. Ini pawak nih adar. Barakallahu fiik. Faedah yang kedua. Apa Aris? Mas Bagi. Bahri. Apa arti Al-Anfal? Kenapa dinamakan suratul Anfal? Apa? Betul. Artinya adalah rampasan perang. Tapi kenapa? Karena di dalamnya terdapat kata-kata Anfal, terus Azhari. Barakallahu fiik. Pertama, karena diawali dengan kata-kata Anfal dan diulang-ulang. Di samping itu di dalamnya ada penyebutan hukum harta rampasan perang. Ada yang sengar artinya sengar bajangan ini. Barakallahu fiikum. Baik, sekarang kita masuk faedah berikutnya dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari.
Kitabu al-Janaiz. Kitab apa? Al-Janaiz. Fil kamihi la tentang jenazah dan siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah. Wa qila li Wahab ibn Munabbih, dikatakan kepada Wahab ibn Munabbih, alaysa la ilaha illallah aw alaysa miftahul jannati la ilaha illallah. Ya Wahab, Wahab bin Munabbih tabi'in para jamaah al-Yamani, bukankah la ilaha illallah kunci surga? La ilaha illallah kunci apa? Surga. Pertanyaan Abu, ini ada sembagi nih. Apa arti la ilaha illallah? Ini kemudian Saifuddin ke? Saifullah. Ini mudin ini. Ida. Apa arti la ilaha illallah? Tidak ada berhak disembah kecuali Allah. Tentu kini. Kajana salah. Nih, bawa pondong apa desa montong? Nih. Mudi nih. Ya. Dasmon. Ya, silakan. Apa arti la ilaha illallah? Apa penjelasannya? Mohon penjelasan. Apa? Acan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah atau diibadahi kecuali Allah. Barakallahu fikum. Nah, Wahab bin Munabbih ditanya, bukankah kunci surga itu la ilaha illallah? Qala bala, benar. Walakin laisa miftahun illa lahu asnan. Tetapi ingat, setiap kunci pasti ada giginya. Setiap kunci ada apa? Ada giginya no. Ada gagerat no. Ada Hasan? Ada? Alhamdulillah. Ya, karena kalau nggak ada giginya nggak ada kunci, kalau nggak salah nggak ada giginya. Rata para jamaah. Ya, fa in ji'ta bimiftahil lahu asnan futiha lak wa illa lam yuftah laka. Kalau engkau datang membawa kunci yang sempurna giginya, engkau dibukakan. Tetapi datang membawa kunci yang congang giginya, ompong giginya, tampol, patah giginya, maka engkau tidak bisa dibukakan. Maksud dari gigi adalah syurutu la ilaha illallah, syarat-syarat apa? La ilaha illallah, yang jumlahnya ada berapa syarat la ilaha illallah? Haji Sunardi. Kurang rekengan kalau meruannya Haji Sunardi. Maksud dah sembagi, mana dia? Cun. Dia kayak berjaga di luar. Nih ya. Riki, berapa syarat la ilaha illallah? Pak Mukhtar. La ilaha illallah 3 katanya Pak Mukhtar itu. Juang bita durian dengan hujan tanda-tanda Pak Mukhtar. Jangan lupa ini kunci surga ini. Abdurrahman dan sebagai berapa?
Man? La ilaha illallah. Weh, cuing. Intong. 8. Boleh juga 7. Abu Abad masuk. Supaya kita enak tanya jawab sekarang. Ada berapa? 7. Boleh juga adalah 8. Wazid tsaminul kufranu. Ya, tambah yang ke-8 kafir kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dimaksud apa? Kunci yang memiliki gigi itu syarat apa? La ilaha illallah. Taib. Nah, jadi para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, la ilaha illallah bukan sekedar la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah yang benar-benar berkualitas. Dengan mendatangkan makna yang benar, syarat-syaratnya hilang, pembatalnya. Baik. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan di sini ada 2 riwayat. Riwayat pertama, qala haddatsana Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Qala haddatsana Mahdi bin Maimun, telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun. Qala haddatsana Wasilul Ahdab, telah menceritakan kepada kami Wasil al-Ahdab an Ma'rur ibn Suwaid, dari Ma'rur ibn Suwaid an Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Abu Dzar al-Ghifari, Jundub ibn Junadah. Beliau berkata, segulang tiap hari ini Johri, atani atin min rabbi fa akhbarani atau qala basyarani, telah datang utusan dari Allah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Utusan ini memberikan kepadaku kabar gembira. Tentu yang datang kepada Nabi membawa wahyu siapa? Jibril. Mana dia Pak Titin Kembang Kerang ada? Pak Titin ada Diki? Tidak ada? Hamdan, ada Hamdan Kembang Kerang Lauk. Oh ya, baik. Atani atin min rabbi fa akhbarani, datang tamu, utusan Rabbku. Siapa itu? Jibril. Basyarani, dia membawa kabar gembira, annahu man mata min ummati, siapa dari umatku yang mati, la yusyriku billahi syai'a, tidak syirik. Umatku yang tidak syirik. Ya. Mana kesyirikan itu? Membagi-bagi hak Allah, kekhususan Allah kepada selain Allah. Yang masih berkeyakinan ada yang berbuat di alam semesta selain Allah, jin, wali, ini adalah akidah, masih akidahnya apa? Syirik. Karena ingat, yang bisa berbuat di alam semesta ini dengan sepuasnya hanya siapa? Allah. Yang mengatur hanya Allah. Kalau ada keyakinan ada wali, ada orang mati, wali kutub, wali mana, berarti apa? Ini masih syirik akidahnya. Yang membagi-bagi ibadah, berdoa masih minta kepada si kubur, minta kepada wali. Ini berarti apa? Masih ada keyakinan syirik akidahnya masih. Yang berkeyakinan orang alim, orang pintar tahu perkara-perkara gaib, ini masih akidahnya apa? Syirik. Nah, Nabi mengatakan man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a dakhala al-jannah. Siapa yang mati di antara umatku dalam keadaan tidak syirik, maka masuk surga. Faqultu wa in zana wa in sarak. Nah, bagaimana kalau dia berbuat dosa besar tapi dia itu tidak syirik? Berzina dia, belum tobat tapi tentunya. Kalau sudah tobat selesai. Wa in sarak, dia mencuri, memaling.
Qala wa in zana wa in saraq, meskipun dia mencuri, meskipun dia berzina, ujungnya pasti masuk surga. Tapi bukan berarti boleh berzina, boleh mencuri, tidak boleh. Ini kalau dibandingkan dosa syirik dengan dosa mencuri, jauh lebih besar dosa syirik itu para jamaah. Mati syirik tidak bakalan diampuni, mati berzina ada kemungkinan diampuni oleh Allah kalau sudah bersih di api neraka. Ini keutamaannya mati di atas la ilaha. La ilaha illallah yang bagaimana? La ilaha illallah yang tidak syirik. Karena banyak orang la ilaha illallah masih syirik. Buktinya apa? Di atas kuburan dia cari berkat, zikiran di sana. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nek kia pegawai Anda Bapak lah. Guru? Iya doang. Ngopi tak ada jam tu, tentu kini. Kan jadi zikir ida mimpin ita di kubur nongko na. Padahal ita lalu nang makam. Kok bisa kalimat tauhid kita pakai di sana? Pulang-pulang bawa kocor. Ini hasil zikir. Ini menunjukkan jahilnya kita makna tauhid. Jadi mati di atas la ilaha illallah. Maksud la ilaha illallah yang tidak syirik, barulah masuk surga. Jelas ini para jamaah? Jelas? Baik, saya kira itu saja faedahnya. Wallahu taala ala wa alam. Berikutnya surat apa? At-Taubah. Surat yang keberapa? Surat yang ke-9. Suratut Taubah. Dinamakan dia Suratut Taubah likathrati dzikri taubah, karena banyaknya penyebutan taubat, wa tikrariha fiha, dan diulang-ulang. Fa in tubtum fahuwa khairul lakum, fa in tabu wa aqamus shalah thumma yatubu Allah min ba'di dzalika ala man yasha fa in yatubu yaku khairal lahum asallahu an yatuba alaihim wa laqad taba Allahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu at-taubah at-taibuna al-'abidun. Jadi saking banyaknya penyebutan taubat disebutlah dia dengan surat apa? Taubat. Dinamakan di surat Taubah. Dan ingat, satu-satunya surat yang tidak pakai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Semua surat awalnya Bismillah. Hanya surat apa? At-Taubah. Dan ingat, tidak ada juga bacaan di pinggir itu. Karena cetakan kita Indonesia ada bacaan di pinggir. Saya kira-kira ingat. Cetakan Indonesia, pasti ada di pinggirnya itu tulisan. Apa guru ingat deh? Ada di pinggirnya. Miring tulisannya itu loh. Ya, tapi Quran yang lama. Ya, Arab ini? Nggak ada. Kalau cetakan Saudi, cetakan apa nggak ada. Ya, cetakan Indonesia yang asli. Nah, ini dia. Coba lihat, Bapak, surat At-Taubah, coba. Surat Baro'ah juga nama lainnya. Surat keberapa? 9. Mudah-mudahan nggak ada. Setelah suratul Anfal ada? Coba kita Pak. Coba. Tapi Bismillah, suratul Taubah. Nah, ini dia ketemu dia. Endaitan ya. Ini dia Pak dalamnya. Ini cetakan Indonesia nih, kalau salah ya. Coba lihat cetakan mana ini. Oh iya.
Ini zamannya Munawir Syazali ini. Penerbit Nur Cahaya Semarang. Baik, lihat ada di pinggirnya pada A'udzubillahi minan nar wa min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Ini ada di pinggirnya ini. A'udzubillahi minan nar, aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Wa min syarril kuffar, dari kejahatannya orang-orang kafir. Wa min ghadabil jabbar, dari kemarahannya yang maha perkasa. Al-izzatu lillah wa li rasulihi, kemenangan bagi Allah dan Rasulnya, walil mu'minin, dan bagi orang-orang beriman. Bagus engkatna lagu nia dengan Nabi. Ini bagus ini ucapannya, tapi tidak ada dari Nabi, jadi tidak bisa dipakai. Ini dia, ada di para jamaah di pinggir no, miring tulisannya. Kalian? Nah ini. Ya, bacaan teh julu lah. Baik, sekali lagi, dinamakan surat At-Taubah kenapa? Karena banyaknya penyebutan tentang taubah dan diulang-ulangi. Di samping itu, ya, dan di dalamnya terjadi peristiwa besar, yaitu Allah menerima taubat 3 orang sahabat yang tidak ikut perang, yang tidak ada alasan. Karena karena di dalamnya ada penyebutan peristiwa besar tentang taubatnya tiga orang, atau diterimanya taubat 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk dengan tanpa alasan. Ka'ab bin Malik, Murarah dan Hilal, 3 orang ini para jamaah datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya tidak ikut perang, nggak ada alasan kami sudah. Oh kalau begitu tunggu berita dari langit katanya. Yang lain, ya Rasulullah aku begini sakit. Oh ya sudah, Allah maafkan engkau. Munafik mengatakan, ya Rasulullah aku ya sudah, Allah maafkan engkau. Tapi mereka ini jujur. Kan dia lalu, dia ada alasan ya Rasulullah. Mula kami malas wah. Tidak ada alasan kami sudah. Oh kalau begitu karena kalian tidak punya alasan, tunggu keputusan dari langit. Akhirnya datang keputusan dari langit. 49 hari 50 malam tidak diajak bicara oleh Nabi dan sahabat. Di boykot, di embargo, di tesapa. Kalau dia salam, sahabat tidak ada yang jawab salam. Bahkan istrinya, tinggalkan dia, jangan tidur sama dia. Hanya satu istri yang mengatakan, Rasulullah, Hilal atau Murarah, ya Rasulullah, dia ini tua, nggak ada yang masakkan dia. Oh ya sudah, kamu saja katanya. Kok? Di dalam surat Taubah penyebutan peristiwanya. Mereka diterima taubatnya oleh Allah, diabadikan di dalam Al-Qur'an. Itu sebabnya dinamakan surat apa? At-Taubah. Jelas? Baik, sekarang kita lanjut para jamaah. Syarah Arkanu al-Iman. Arkanul Iman. Sudah kita sebutkan iman kepada Allah baru bisa benar memerlukan berapa perkara? 4. Mengimani keberadaan Allah, mengimani rububiyah Allah, mengimani uluhiyah Allah, mengimani asma wa sifat. Kemudian iman kepada malaikat mengandung berapa? 4. Mengimani malaikat ada, mengimani nama-nama yang diajarkan, kemudian ya mengimani nama-nama atau apa yang diberitakan dari sifat mereka, kemudian berikutnya mengimani amalan-amalan dan tugas-tugas mereka. Sudah ini? Sudah ya? Al-Imam bil Kutub sudah? Belum, baik. Ini Jori pecat. Nabue kelilingin. Baik. Al-imanu bil kutub, iman kepada kitab-kitab. Berapa jumlah kitab? Banyak.
yang disebutkan. Baru Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Baik. Walil imani bil kutubi yatadammanu arba'atu umur. Mengimani kitab-kitab Allah itu supaya benar iman kita kepada kitab itu, wajib kita imani 4 perkara. Berapa Mas D? 4. Enggak mau Mas D. Yang pertama, al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqa. Wajib kita imani kitab-kitab itu turun dari siapa? Allah. Wajib kita imani. Maka itu sebabnya Allah berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqan. Maha berkah, maha suci Allah yang telah menurunkan al-furqan, pembeda al-haq dengan batil. Nazzala. Dan ini menunjukkan Allah di mana? Di atas, bukan di mana-mana. Tapi sayang kita yang memperingati Isra Mi'raj, memperingati nuzulul Quran, enggak percaya Allah di atas. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Quran itu kalamullah, firman Allah, datang dari Allah, turun dari atas, menunjukkan Allah di mana? Di atas. Jadi ini wajib kita iman. Yang pertama, kitab-kitab itu turun dari siapa? Allah dengan sebenarnya. Maka dikatakan kutub samawi, kitab-kitab dari langit. Yang kedua, al-imanu bima 'allamana ismahu minha bismihi, mengimani yang disebut namanya. Dengan namanya kita imani. Al-Quran, seperti apa? Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ada di tangan kita, yang satu-satunya mukjizat Nabi paling besar. Semua nabi punya semua nabi yang dikasih mukjizat, mereka mati mukjizatnya hilang. Nabi Muhammad mati mukjizatnya masih. Apa itu? Al-Quran. Maka jangan tinggalkan Quran. Baca Al-Quran, iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, akan memberi syafaat bagi kita hari kiamat, akan membantu kita. Ndak rajin baca berzanji doang, selakar terus. Quran lupa. Paling kalau baca Quran Yasin terus. Yang disuruh oleh Nabi Al-Quran, bukan surat Yasin doang. Yang disuruh oleh Nabi di rumah itu baca surat Al-Baqarah, bukan Yasin. Nempati rumah baru dibacakan Yasin. Bukan, yang punya rumah yang baca surat Al-Baqarah. Kemudian At-Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Musa. Apa makna Taurat, Om Ci? Pambar. Abu Abbad. Mbaya, Abu Abbad. Pungkang. Patah. Apa? Undang-undang. Asy-syari'atu wal qanun, syariat dan aturan. Diturunkan kepada siapa? Musa. Ingat, satu-satunya kitab yang dicatat oleh Allah dengan tangannya adalah Taurat. Allah catat langsung dengan tangannya. Dan ini menunjukkan tangan yang hakiki. Sebab kalau nggak tangan nggak bisa nyatet. Kalau HP ngerekam, tip ngerekam. Tapi kalau tangan menulis, layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan tangan makhluknya. Kemudian Injil diturunkan kepada siapa?
Nabi Isa. Apa makna Injil Alpita? Mana Pak Guru Mahdan? Ada deh Pak Guru? Nggak ada deh? Nggak hadir? Mana Pak Guru? La ilaha illallah. Apa arti Injil? Perjanjian baru. Aduh, terang dia girang mantu anu ruan ini ya. Maksun. Batu Belek, kampung apa namanya? Dasambru. Masih di kota na. Pah. Nete masih. Ya, jangan ada buik jamak teh orek makanya. Abdurrahman dasam bage. Kabar gamkallahu fi Injil. Jadi Injil itu bukan kitab hukum para jamaah, kabar gembira. Baik. Kemudian Az-Zabur. Apa? Az-Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Wa ataina Dawuda Zabura. Wa ma lam na'lam ismahu, yang tidak kita ketahui namanya wajib kita imani. Jadi ada para rasul ingat, rasul jumlahnya berapa? 315. Setiap rasul dikasih kitab oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, yang diberitakan kepada kita hanya 4. Maka yang tidak diberitakan wajib kita imani. Sekali lagi, yang kedua, mengimani nama-nama kitab yang disebut maupun yang tidak disebut. Yang ketiga, tasdiqu ma sahha min akhbariha, membenarkan berita-berita yang benar dari kitab-kitab itu. Kenapa? Karena Taurat sudah dipalsukan, Injil sudah maka dari mana kita tahu dia benar kalau Quran membenarkan? Contoh, Al-Quran memberitakan tentang sifat para sahabat. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra' liyaghidha bihimul kuffar. Disebut tentang sifat sahabat dalam Taurat, kita percaya. Disebut tentang sifat sahabat dalam Injil, kita percaya. Siapa yang membenarkan Al-Qur'an? Tapi kalau enggak ada Quran membenarkan, justru Quran menyalahkan, maka itu berita bohong, berarti itu sudah dipalsukan. Sekali lagi yang ketiga, membenarkan berita-beritanya yang benar. Tentu dari kitab-kitab sebelumnya. Adapun berita Al-Quran, benar apa tidak? Pasti benar. Karena Quran dijamin keasliannya. Oleh karena itu Al-Quran punya 3 isi. Berapa? 3 isi. Ulangi nama Ucan, apa isinya yang 3 itu? 1. Nama Ucan lenek. 2. Pertama tauhid, yang kedua hukum-hukum, yang ketiga kisah. Baik. Yang keempat, al-amal bi ahkam lam yunsakh minha war-ridha wat taslim bihi, mengamalkan hukum-hukumnya yang tidak dihapus. Tentu kita sebagai umat Islam yang wajib kita amalkan hukum Al-Quran saja dan sunnah, tidak perlu mengamalkan hukum Taurat, tidak perlu mengamalkan hukum apa? Injil. Kita benarkan saja kalau ada dalil yang benar. Sekali lagi yang keempat, mengamalkan hukum-hukum Al-Quran yang belum terhapus, ridha atau serta ridha dan menerimanya. Harus ridha dan nerima. Tidak boleh ada sempit dada di hati kita menerima hukum Allah Azza wa Jalla. Kalau Quran mengatakan riba, wah.
Ndak ke aduh, pengajiannya riba sih salah doang besang kan. Harus ridho. Sawaun fahimna hikmatahu aw lam nafhamha. Entah kita pahami apa hikmahnya maupun tidak kita pahami. Dan ingat, semua kitab-kitab terdahulu sudah terhapus dengan datangnya apa? Al-Quran. Maka yang kita amalkan Quran. Tapi ingat, dalam Al-Quran ada juga yang terhapus. Contoh, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Kalau ada yang mau mati, berilah wasiat untuk keluarga dan kerabat. Ayatnya masih tapi sudah dihapus. Nggak perlu orang tua mengatakan nek kamu mau balik, nek kamu mau bangkat, nggak perlu. Kenapa? Ada surat An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil Allah wasiatkan bagi anak-anak kalian, satu anak laki mendapatkan seperti dua bagian anak perempuan. Enggak boleh orang tua mewasiatkan engkau dapat rumah, engkau dapat perusahaan, engkau dapat mobil. Enggak boleh, harus diparaidkan. Kecuali kalau keluarga yang tidak dapat warisan. Ini anaknya laki perempuan, misalkan pamannya miskin. Tolong ya kasih pamanmu. Ya, tolong kasih ya ini anak pamanmu, kasihan dia nggak ada apa-apanya karena ini harta banyak. Bolehlah. Kenapa? Karena mereka tidak dapat bagian karena habis sudah dibagi oleh anaknya. Tapi yang sudah dapat bagian dalam Al-Quran nggak boleh. Terhapus hukum surat Al-Baqarah itu. Jadi ingat, Al-Quran menghapus semua kitab. Sebagaimana suratul Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Kami turunkan kepadamu Al-Quran dengan penuh kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, wa muhaiminan alaih, sekaligus menghapusnya. Jadi kita itu terhadap kitab yang terdahulu sekedar beriman. Adapun hukum yang kita amalkan hukum apa? Al-Quranul Karim. Ini dia 4 yang wajib kita imani, baru iman kita kepada kitab-kitab benar. Sekali lagi, pertama, mengimani dia turun dari siapa? Allah dengan hak. Yang kedua, imani yang disebut namanya maupun tidak disebut. Yang ketiga, benarkan berita-beritanya yang sahih. Yang kelima, amalkan hukum yang tidak terhapus, ridhoi hukumnya dan terima dengan lapang dada. Berikutnya, al-imanu bir rusul, beriman kepada para nabi dan para rasul. Ingat jumlah nabi. Saya tekatuannya. Mbea ama sahab. Pesahab ada? Berapa jumlah nabi? Berapa? 300. Mana dia Abu Hur? Harakia. Berapa jumlah Nabi Abu Hur? Seribu setengah. Berapa jumlah Nabi? Tidak terhingga. Luar biasa betul. Sekdes. Apa? Kados. 124.000 seketi 2 laksa domas. Mana domas ini? 124.000. Dari 124.000 itu rasulnya berapa? 315 orang. Masya Allah. Nah, bagaimana kita mengimani mereka?
Wal imanu bir rusul yatadhammanu arba'atu umur. Mengimani para rasul itu baru benar, imani 4 perkara juga. Berapa? 4 perkara. Pertama, al-iman bi anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala. Imani kerasulan mereka itu diutus benar-benar dari siapa? Allah. Allah yang utus mereka. Nah, beda dengan manusia, girang nungkulang. Girang nama atas nama. Nah, ustaz tuh nyuruh itu ini beli kan apa diskon ya, padahal dia mau. Kalau Nabi enggak, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak berbicara dengan hawa, tapi itu wahyu dari Allah. Maka lihat, kalau Nabi belum ada wahyu, kalau ditanya apa kana la adri, ini ku tahu mana. Ini yang pertama, imani kerasulan mereka itu benar-benar mereka diutus oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya mereka dapat wahyu. Lamun itu aja setan pada itu. Lah wah ku ngimpi malan kana suruh aku nyemati ide kana. Astagfirullah. Baik. Faman kafara bi risalatin wahidatin aw bi risalatin wahidin minhum. Siapa mengingkari satu nabi saja, maka sama artinya mengingkari semua nabi. Maka orang-orang Yahudi enggak percaya kepada Nabi Muhammad, enggak ada gunanya beriman kepada Nabi Musa, sia-sia. Orang Nasrani enggak percaya kepada siapa? Nabi Muhammad. Maka apa? Enggak ada gunanya beriman kepada Nabi Musa, sia-sia. Kita yang paling selamat para jamaah. Kenapa? Mengimani semua nabi dan semua rasul tanpa kita dustakan satu pun, karena prinsip dakwah mereka semuanya sama. Lihat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 105. Kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Kaum Nuh mendustakan para rasul. Padahal sebelum Nuh ada rasul? Enggak ada. Tapi kenapa? Ini menunjukkan tidak percaya kepada satu saja pada kenana, ndik tak percaya tiba selaputna. Sama artinya enggak percaya kepada semuanya. Satu. Yang kedua, karena dakwahnya para rasul itu satu. Berarti enggak percaya kepada satu, berarti enggak percaya juga kepada yang lainnya. Ini yang pertama. Sekali lagi yang pertama, imani kerasulan mereka itu benar-benar dari siapa? Siapa yang ngutus mereka? Allah. Nah, kalau kita aja harus ada bukti, kalau ada nama para jamaahnya harus ada bukti lah. Suruh aku isi kena mana buktinya gitu kan dia. Kenapa? Zaman now dia bau. Ya, kalau zaman dahulu jujur, perawi-perawi jujur. Kalau zaman sekarang luian lekakno. Ya. Baik. Faman kafara, ya siapa yang kafir kepada satu saja sama artinya kafir kepada siapa? Semuanya. Yang kedua, al-imanu biman 'allama nasmahu minhum bismihi. Imani yang disebut namanya maupun yang tidak disebut namanya. 124.000 bembelengan tenau iya. Sementara yang kita tahu berapa? 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Tuh tukang sampai apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu ilmu kita. Kita katakan itu yang diberitakan, bukan itu jumlah mereka. Sama artinya Allah punya nama 99 nama, 100 kurang 1. Siapa menghafalnya, memahami maknanya, mengamalkan isi, masuk surga. Bukan berarti Allah punya hanya 99. Tapi yang disebut keutamaannya itu 99. Jumlah nabi dan rasul 100, jumlah nabi 124.000. Yang dikasih tahu namanya hanya 25.
itu pun tidak dimasukkan Nabi Daniel. 26 jadinya. Nah, jadi imani itu. Dan ya, 5 yang paling istimewa dan 1 yang paling istimewa dari yang 5. Yang 5 itu apa namanya, Umi? Bagi Nyaka. Atin. Adar. Sadarudin siapa? Kembaya. Maka aja mau kerang nih. Apa namanya? Bukan Sayyarana. Ulul azmi. Mbe jemit ini. Ya, ulul azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Yang paling mulia siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tidak disebut namanya imani secara umum, sebagaimana dalam surat Ghafir ayat 78. Walaqad arsalna rusulan min qablika, kami utus rasul-rasul sebelummu. Minhum man qasasna alaik, di antara mereka ada yang disebut naqsus alaik, di antara mereka ada disebutkan ceritanya. Tapi wajib kita imani. Yang ketiga, tasahha anhum, benarkan, percayai kabar mereka yang sahih, kisah mereka yang sahih, cerita mereka yang sahih. Karena apa? Karena banyak cerita tentang Nabi nggak sahih. Ya, banyak berita tentang Nabi tidak sahih. Contoh, Nabi Muhammad sembunyi dalam gua. Di mulut gua ada sarang laba. Itu enggak sahih. Di mulut gua ada burung dara sedang bertelur. Tidak sahih. Al-amalu bi syariati man ursila, syariat rasul yang diutus kepada kita. Nah, adapun di akhir zaman semua manusia wajib hanya mengamalkan syariat siapa? Rasulullah SAW. Hanya syariat Nabi, hanya jalan Nabi. Katakan tarekat Nabi, hanya tarekat Nabi kalau boleh. Tapi bukan tarekat berarti tasawuf. Karena makna dari sunnah at-tariqah, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira 2 saja yang bisa kita ambil. Insyaallah pertemuan berikutnya 2 rukun lagi, habislah syarah arkan, barulah kita masuk ke pembahasan yang lainnya. Wallahu taala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu. Duduk dulu, Mat.
Alhamdulillah wassalatu. Ada berapa pertanyaan di sini? Apakah termasuk munafik yang mengaku namun selalu duduk ikut mengerjakan bid'ah? Ya, pertama kita kata dia belum dapat hidayah sunnah. Ya, kenapa? Ya, Allah Ta'ala ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi meninggal dunia, wahyu sudah berhenti turun, agama sudah sempurna. Namun diberikan salawat dari mimpi. Kitakah dia salawat bid'ah? Kenapa? Karena salawat itu ibadah. Tidak ada jalan kita untuk salawat atau nerbitkan salawat tiap pekan. Enggak ada. Sangat banyak, belum bisa kita kerjakan semuanya. Ngapain lagi kita buat apa? Salawat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita ambil pertanyaan berikutnya di sini. Saya menghibahkan sawah kepada masjid dan ketua masjidnya menggadekannya kepada orang. Apa hukumnya digade sawahnya? Boleh, asal jelas. Tapi ingat, dia menggadekan ketua masjid ini persetujuan semua jamaah. Ini hibah, ini kita mau gadekan, nanti kita bayar, kita ngutang semua jamaah. Setuju, silakan. Tapi ingat, kasih tahu tempat menggade, bapak tidak boleh kerjakan sawah ini. Setuju? Setuju. Berarti apa? Kami yang tetap mengerjakannya. Lah memang begitu namanya apa? Gade, berhak. Cuma itu sebagai jaminan kalau nggak bisa jual, itu intinya Pak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Nggak ada dengan milih? Nggak ada yang mau? Dijual tahunan, aman kan? Uang dapat, ya orang, ya Allah Ta'ala ala wa alam. Sebenarnya kepada suami, ya servis dia apa selama tidak maksiat. Allah Ta'ala. Kapan waktu duha yang paling afdal? Paling afdal itu adalah kalau matahari sudah panas, itu intinya. Allah Ta'ala ala wa alam. Kita jualan rokok tanpa riba, ya
Ini ya, kalau tanpa riba dapat dosa jual rokok. Kalau ada ribanya, dosa riba dan dosa jual rokok. Jadi Allah wa alam. Apa betul ada hadisnya membaca la ilaha illallah? Ya, al-mubin dibaca 100 kali, apa faedahnya? Enggak ada itu dalilnya. La ilaha illallah al-haqqul malikul mubin, enggak ada itu. Wallahu taala ala wa ala. Apa jadi sampai sekarang? Kenapa tidak? Ya, qadar itu bukan khusus harus turun Al-Qur'an. Tapi malam itu Allah Azza wa Jalla yang akan terjadi. Wallahu taala ala wa alam. Berwudu atau belum? Mau sholat bagaimana? Wudu dulu. Masalahnya dia belum berwudu. Wallahu taala ala wa alam. Saudara persusuan bolehkah menikah? Dia hanya jadi mahram tapi wali tidak. Maksud waktu terlarang pada waktu adalah selesai sholat subuh sampai terbit matahari. Kenapa? Karena kita akan menyerupai para penyembah matahari. Ta'ala wa alam. Berdosakah suami jika menceraikan istrinya yang ketahuan selingkuh? Pahala. Kenapa? Bagaimana kita akan memelihara wanita yang berdosa? Kita yang dapat murka di Allah. Apakah diterima taubat kita kalau masih ada tato di badan kita karena berusaha menghapus? Ya, kalau sudah taubat, Allah pasti akan menerima taubatnya. Baik. Bagaimana ta'aruf yang disyariatkan? Bagaimana cara kita mengeluarkan keluarganya dari calon? Kirim ibu kita, kirim saudara kita. Cek dulu. Oh, ini cocok, silahkan dilihat. Nah, kalau nazar harus benar-benar dulu. Maknanya apa? Secara faktualnya cocok sudah. Ya, ini cantik, bagus agamanya, akhlaknya juga bagus. Lu baru ke sana. Jangan ya setiap mau periksa dengan periksaan. Ya, bukan begitu caranya. Ya Allah taala ala wa ala. Silakan ada pertanyaan Ri. Umbiang kuna. Bareng dengan Nina. Apa? Bisa senina, tidak ada mas. Yang tidak boleh itu saudarinya yang tidak boleh atau bibinya yang nggak boleh. Wallahu taala ala wa alam. Kanggo gati kanggona. Tetapi ingat, seperlunya, jangan memperkaya. Artinya apa? Ukuran yang dia perlu, itu arti seperlunya. Jelas Ri? Sebagaimana istrinya Abu Telu. Oke. Insyaallah. Tapi jelas itu lebih afdal untuk sedekah. Wallahu ta'ala alam. Silakan, ada lagi pertanyaan? Rasid.
Hmm. Pokoknya dijamin masuk surga. Ndende pikiran si lain. Kaino pikiran. Ndende. Ya berat kalau tidak diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala ala wa alam. Silakan Haji Amdun. Ya jelas kita katakan yang terbaik, yang ikhlas dan di atas sunnah. Wallahu taala ala wa alam. Pak Mukhtar. Kenapa dipertuhankan? Karena mereka gulu. Karena mereka apa? Gulu. Alam. Hebatnya apa? Karena dia terlahir tanpa seorang bapak. Tiapa? Dia anak Tuhan katanya. Seperti itu. Apa dia nih? Ini anak Tuhan guru. Oh iya wah ino kancani no. Ya, silakan ada lagi. Sedul. Apa bedanya Nabi dengan Rasul? Diutus kepada Rasul diutus kepada kaum yang sudah menerima. Wa alam. Yang ketiga itu adalah jelas penjelasannya, ucapan suami istri, contoh ya, atau masalah rupanya. Bagaimana saya cantik? Masya Allah cantik. Ya, apa namanya makanan yang saya buat luar biasa. Di doang sia. Karena kurang sia. Ndak ngombe tadah. Allah taala ala wa ala. Ini langganan tuh julune. Saya mau berimpak 1.000. Tidak ada masalah insyaallah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Asal dari yang halal. Abu Hur. Akidah. Apa melenda? Allahumma ya waliyal Islam, ya Allah, sabitna, kokohkan kami di atas ini. Doa bagus. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bahri. Apakah seorang yang membenci syariat Allah itu bisa keluar dari Islam seperti seorang wanita membenci poligami? Dia membenci syariat Islam ya jelas bisa keluar dari Islam. Kenapa tidak? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, Allah hancurkan amalan mereka. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya sebagai wakil dijual, bolehkah saya menambah harga? Enggak boleh. Kalau sebagai wakil tidak boleh.
tapi sebagai makelar boleh. Angkat menelpon dulu. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari mana? Poltim. Boltim. Silakan. Dengan Pak Ridho. Ini Pak, sama bertanya masalah hakika ini. Masalah, silakan. Kambingnya itu kan banyak yang bilang harus 1 tahun, ada yang bilang yang penting sudah bisa kira-kira yang bagaimana itu Pak yang bisa? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallah. Kita katakan akikah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kecuali yang umur memang harus umuran. Berapa dia? So, tahun kedua. Satu. Yang kedua, jangan dia pincang. Yang buta sebelah. Yang kedua, yang ketiga, dia kurus. Yang keempat, jangan dia namanya kreak. Ya. Ompoleng. Ada dia? Kak. Orang tersebut ketika sakaratul maut dia sempat membaca la ilaha illallah. Di dunia bebannya itu utang. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini jawaban ilmiah ini. Yang kedua, nanti yang mana si malan alukah? Maha kaya. Iya. Kenapa Allah itu tidak menurunkan uang yang banyak? La ilaha illallah. Om polengan. Baik. Agar dia tidak mati menanggung hutang. Baik. Pertama poleng. Lo enggak perlu ya lu. Apa kana? Mantap naukah? 315. Tapi ada kitab Marom kepada Rasul sama siapa? Mantap ini. Mbe Pak Guru mantap ini. Mantap. Pertama boleh. Ya, kita katakan bisa saja pertanyaan yang pertama orang mampu mengucapkan la ilaha illallah itu adalah atau pertanyaan yang belum terjadi. Ya, terjadi. Ya, dia mengucap la ilaha illallah tapi punya hutang, belum bayar hutang, hari kiamat dia bayar dan insyaallah surga. Allah taala ala wa alam. Yang kedua, kan Allah Maha Kaya, kenapa dan dia tidak turunkan uang saja katanya? Manusia ini kan ke dunia ujian, bukan untuk bersenang-senang. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan hanya dunia ini akan lebih banyak menjerumuskan orang ke neraka, bukan membawa orang masuk surga. Jadi Allah punya hikmah. Kenapa dijadikan rata-rata tidak punya awas untuk menetapkan bahwasanya hanya dia yang kaya. Negeri ujian. Allah taala ala wa ala. Yang ke Bulughul Maram. Ini aja pertanyaan ngarang-ngarang wah ini jangan. Ya ampun dengan mantap ini jangan. Kenapa? Karena
Bulughul Maram itu kalangannya Imam Ibnu Hajar. Lagu bejani ko na babaca ini. Ya cayan. Jadi Bulughul Maram itu kitab hadis, kitab fikih ditulis oleh Imam Ibnu Hajar, bukan kitabullah, tapi itu adalah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala ala wa alam. Kita ambil satu lagi. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Berau Kalimantan Timur. Dari Berau, Kalimantan Timur, silakan. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, yang lain di luar daripada nikah, apa benar kalau ayah biologisnya hanya tidak sah? Baik. Jadi siapakah yang harus menjadi walinya agar ini bisa? Baik, ditunggu. Ya, halo. Halo, Dari mana? dari Kalbar. Silakan pertanyaannya dari Kalbar. Mau tanya ini di daerah kami ini masih memakai, karena kami di daerah ada yang memakai yang namanya hitungan hari, ada di apes, hari naas gitu. Nah, kemudian ada juga orang yang bilang di hari naas ini ada naga menyabut nyawa. Apakah kalau saya gini dibilangin waktu mau punya hajat harus hari ini, saya ini berdosa enggak ya? Baik, ditunggu jawabannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, pertanyakan apa betul anak yang lahir luar nikah kemudian sah, tidak biologisnya menjadi walinya? Enggak bisa. Kenapa? Karena itu bukan ayah syar'inya. Siapa menikahkannya? Hakim. Kalau enggak hakim, laki-laki dari pihak ibunya. Allah taala ala wa alam. Yang kedua, tanya dari Kalimantan Barat, daerah Teran katanya, Sambas dan semisalnya, Afwan, Pontianak itu sekitarnya. Bagaimana kalau di tempat kami ini banyak orang percaya masalah hari naas atau dewasa, cari hari-hari hitung-hitungan hari syirik. Kenapa ini tatayyur? Di samping itu ini Nah, bagaimana kita? Ya kita harus ingkari. Bagaimana caranya? Kita ngadakan kita mau. Jangan menunggu hari, jangan menunggu waktu. Pengajian kita pada kesempatan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ilmu indallah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Besok di Lekong Rembu Bebidas malam Senin di Kambu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.